Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perjuangan rakyat Indonesia demi mencapai kemerdekaan tidak berhenti ketika proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut menjadi penetapan secara resmi mengenai kemerdekaan negara. Namun setelah itu, masih banyak perjuangan yang terjadi demi mempertahankan kesatuan negara dan bangsa. Salah satu bukti kerasnya perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Ambarawa merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada masa kolonial, Ambarawa merupakan kota militer bagi Hindia Belanda. Terdapat benteng William I atau juga disebut dengan benteng Pendem. Pada masa pendudukan Jepang, dijadikan sebagai kamp khusus tawanan perang perempuan dan anak-anak Belanda. Pada tanggal 19 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Battle, Komandan Satuan Artileri Divisi 23 Militer Inggris, tiba di Semarang. Kedatangan sekutu untuk mengurus tawanan perang yang masih berada di Jawa Tengah. Pada awal kedatangan tentara sekutu disambut baik oleh pemerintah setempat. Pada tanggal 21 Oktober 1945, Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro, melakukan perundingan dengan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle yang melahirkan kesepakatan bahwa tawanan bangsa Indonesia akan dikemerdekakan oleh Jepang. Tentara Jepang akan dilucuti oleh Inggris dan dikumpulkan di suatu tempat. Tentara sekutu tidak akan mencampuri pemerintahan Indonesia. Masyarakat setempat patuh dan taat pada hasil perundingan. Namun dari pihak sekutu yang dibojangi Nica
bertindak bertentangan dengan hasil perundingan. Pada tanggal 26 Oktober 1945, Brigadir Battle tiba di Magelang. Terjadi insiden bersenjata hingga terjadi pertempuran. Tentara sekutu bersikap seolah-olah menjadi penguasa dan memaksa TKR untuk melepaskan senjata yang berujung kekacauan. Pertikaian tersebut mereda setelah adanya perundingan antara Insinyur Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada 2 November 1945 untuk membahas mengenai gencatan senjata dan memperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam 12 pasal. Dengan kesepakatan itu maka pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada AFNEI untuk tetap di Magelang karena dia posisinya adalah untuk membebaskan tawanan perang, melindungi interniran yang ada sejak zaman pendudukan Jepang. Kemudian yang kedua, jalur Ambarawa Semarang dibuka baik untuk tentara-tentara Inggris, tentara Belanda maupun tentara Indonesia. Jadi di situ sudah tidak ada halangan lagi. Dan yang ketiga bahwa janji bahwa Inggris tidak akan melindungi Nika. Dalam hal ini yang kemudian itu dicurigai oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Sebenarnya harapannya besar sekali dengan kesepakatan dengan tentara Inggris, diharapkan tidak akan terjadi konflik-konflik antara Inggris dengan tentara Indonesia, terutama TKR dan juga pemuda-pemuda di Indonesia. Tapi realitasnya ternyata bahwa Inggris melanggar karena di situ ada kepentingan Belanda yang masuk di situ. Yang itu yang menyebabkan memicu terjadinya pertempuran di Ambarawa. Perundingan ini ternyata hanya jasad sekutu untuk mengalihkan perhatian dalam memusatkan kekuasaan yang sebagian besar dikerahkan dari Semarang ke Magelang. TKR melakukan perlawanan di berbagai sektor, juga melakukan blokade logistik. Kenyataan ini membuat sekutu tidak bertahan lama di Magelang. Pengunduran sekutu dari Magelang ke Ambarawa di sepanjang perjalanan melakukan teror bersenjata dan intimidasi kepada rakyat. Pada saat pengunduran, tentara sekutu menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Insidiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Namun, Letkol Insidiman gugur dalam peristiwa tersebut. Dengan gugurnya Letkol Insidiman, maka Kolonel Sudirman turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Dari pertempuran Ambarawa ini menurut saya dari beberapa hal yang saya teliti bahwa melibatkan 2 kekuatan besar. 1 divisi antara 2.000 sampai 2.500 orang dengan persenjataan lengkap brigade infanteri ditambah dengan senjata-senjata modern pada saat itu. Tank Stuart, pesawat-pesawat udara seperti pesawat Dakota yang menerjunkan pasukan peterjun, pesawat P-51 Mustang, persenjataan divisi Inggris yang mendarat di Semarang cukup lengkap. Apabila dibandingkan dengan pasukan kita waktu itu, di mana kita kenal ada Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas. Itu memiliki kurang lebih pasukan dengan 5.000 pucuk senjata. Itu sudah berhasil merebut sebagian besar
senjata-senjata Jepang, banyak juga yang dengan negosiasi lunak sehingga mereka menyerahkan sukarela kepada divisi Sudirman, sehingga pada waktu itu Sudirman dikenal sebagai panglima divisi yang paling lengkap senjatanya. Ada Vickers medium machine gun, senjata Arisaka berbagai model, senjata Lee Enfield, senjata bekas kenil, ya, macam-macam karabin, senjata-senjata Thompson, senjata-senjata lain yang digabung. Waktu itu Sudirman punya kurang lebih 5.000 pucuk senjata. Jadi cukup kuat waktu itu Kolonel Sudirman menghadapi sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman menyelenggarakan rapat dengan Komandan Sektor TKR dan Laskar. Dalam perundingan tersebut diuraikan teknik dan strategi pengepungan, antara lain: pertama, melakukan serangan serentak dan mendadak di semua sektor. Kedua, setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Keempat, serangan dilakukan pada pukul 4.30 pagi hari. Sekutu harus diusir keluar dari Ambarawa dengan menggunakan taktik supet urang. Taktik Mangkara Yuda namanya di zaman Majapahit. Suatu tata yuda perang yang lama pada waktu itu, di mana pasukan dijapit dari dua arah, tadi dibiarkan dia lolos dalam satu lubang jarum. Pasukan musuh dikondisikan dalam satu gabungan kekuatan dengan pasukan kita yang cukup kuat, dengan lapisan-lapisan pasukan cadangannya, dan dia dipaksa keluar dari Ambarawa. Sehingga begitu pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, dimulailah pertempuran itu dengan letusan pertama dari Bren atau tembakan metraliur. Satu pertempuran terjadi selama 4 hari. Ada suatu taktik yang menarik memang di sini, di mana pejuang-pejuang kita ini bertahan di sepanjang rel kereta api yang di Ambarawa. Begitu besarnya peran rakyat Ambarawa, pemuda pejuang dari berbagai daerah sekitar Ambarawa, dari Magelang, dari Boyolali, dari Salatiga, dari Semarang, dari Kudus, dari Purwokerto, dari Yogyakarta. Mereka datang silih berganti selama 4 hari ini, membentuk lapisan yang sangat kuat untuk menjepit pasukan sekutu. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu dikepung oleh pasukan TKR di Benteng Willem I. Dengan jatuhnya Benteng Willem I sebagai pusat pertahanan sekutu di Ambarawa, maka terbukalah semua kunci penguasaan kota Ambarawa oleh TKR. Dan sekutu dipukul mundur ke Semarang. Kemenangan itu kemudian diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa.
Monumen ini dibangun di atas tanah bekas terminal bus dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974. Selain itu, ditetapkannya tanggal 15 Desember sebagai Hari Juang TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Di dalam monumen juga terdapat berbagai jenis peralatan perang. Di halaman luar monumen dapat ditemukan pula berbagai alat berat militer.